Berkata Al-Faqih Abu Lith As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau mengutip daripada hadis Rasulullah SAW tentang bahayanya hasud dan dengki, yang Rasulullah SAW bersabda, innal ghil wal hasad, sesungguhnya sifat dengki dan hasud yakulanil hasanat, kedua sifat tersebut akan menghabiskan daripada kebaikan seseorang, kama ta'kulun nar al-hataba, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Dari Rasulullah SAW mensifati penyakit hasud dan dengki yang ada pada seorang manusia itu akan menghilangkan daripada kebaikannya, menghilangkan pahalanya. Apalagi kalau kula jenengan itu sudah pahalanya pas-pasan, kebaikannya pas-pasan, kemudian ada sifat hasud dan dengki dalam hati kita, maka orang yang banyak pahalanya aja akan habis pahalanya dengan sifat hasudnya kita, sifat dengkinya kita. Bagaimana dengan kita yang kebaikannya sedikit, kemudian dicampuri dengan sifat hasud dan dengki kepada sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengutip satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanju minhum ahadun, ada 3 perkara yang tidak akan pernah seorang manusia selamat daripada 3 perkara tersebut. Jadi kula lan jenengan pasti ada sifat ini. Yang pertama adzon, prasangka, wal hasad, sifat hasud, wa tayroh. Tayroh itu kalau orang Arab dulu senang kalau mau melakukan sesuatu itu tergantung daripada sesuatu yang lain. Maka dikatakan oleh para sahabat, wa ma yanjaminhunna ya Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan kita dari 3 sifat tersebut kalau memang kita itu pasti ada sifat tadi itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hasadta fala tabghi, kalau kau hasud kepada seseorang maka jangan kau tampakkan hasudnya kita, dan jangan kau sebut orang yang kita hasuti tersebut dengan pembicaraan, omongan yang jelek, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab, memberikan dosa terutama kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang ada di dalam hatinya selama tidak diomongkan dan selama tidak diamalkan. Jadi kalau kita ini hadirin pasti hasud sama orang, enggak ada. Enggak yang ulamanya, enggak yang pedagangnya, pengusahanya, orang awamnya, pasti ada sifat hasud dalam diri kita. Manusiawi ini. Makanya kata Rasulullah tidak akan ada pernah orang itu selamat dari 3 hal. Yang pertama hasud tadi itu. Ya kebanyakan hasud ini Pak, orang yang seprofesi. Biasanya ulama ya hasudnya sama ulama. Nggak mungkin ulama itu hasud sama pedagang. Pelajar ya hasud sama pelajar biasanya. Pedagang hasudnya sama pedagang. Biasanya pedagangnya satu itu lakunya banyak, yang di sini nggak banyak, hasud pasti. Nanti diwarai ini kayaknya pakai dukun, kayak pesugihan, itu pasti itu. Makanya kata Rasulullah, caranya agar supaya kita itu selamat daripada hasudnya kita itu, rasa iri,
Kata Rasulullah, kalau kita hasud kepada seseorang dalam hati kita, jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan. Maka kita tidak terkena musibah dosa daripada hasudnya kita. Kalau Bani Israel dulu, mereka kalau mempunyai perasaan atau kebencian kepada orang, hasud, maka dalam kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah punyanya Said Abu Yamaliki, beliau mengatakan di situ disebut kalau Bani Israel dulu, Pak, kalau punya sifat hasud, dengki, benci ke orang, itu mereka diazab oleh Allah Ta'ala hanya gara-gara lintasan hatinya dulu. Ya alhamdulillah sekarang kula jenengan umatnya Kanjeng Nabi dihususiakan kalau hasud, kalau benci ke orang nggak kena dosa selama tidak ditampakkan dengan omongan, tidak ditampakkan dengan perbuatannya kita. Makanya kalau hasud ke orang diem aja. Kemudian wa idza dzananta fala tuhaqqiq. Kalau kita punya dzon, prasangka buruk kepada seorang muslim terutama, maka jangan kita itu ingin membenarkan. Kita punya prasangka, kayaknya orang ini punya pesugihan. Prasangkanya kita, kemudian kita mencari-cari, diikuti, kemudian diikuti media sosialnya, pengen betul-betul apakah ini betul. Nah, ini gak boleh kata Rasulullah. Kalau kita punya prasangka buruk kepada orang, maka jangan kita ikuti prasangka buruk kita dengan kita mencari-cari aibnya orang tersebut yang kita sangka. Kecuali kalau prasangkanya baik baru, Pak. Tapi kalau prasangka buruk jangan. Karena perkara hasud ini, Pak, sekarang yang rame-rame ini lah dari hasud, Pak. Orang yang rame-rame nasab ini lah sumbernya hasud nih. Mereka aslinya bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Akhirnya rame, Pak. Oke, coba sampean itu, coba diteliti. Ini orang ini berbeda pendapat, ini yang mengatakan nyambung, ini nggak nyambung. Ini bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Kalah saing aja, Pak. Oke, kalah saing aja. Jadi kalau orang yang paham ilmunya itu ya biasa-biasa aja, nggak ribut. Biasanya yang ribut itu ya tadi tuh, Pak, orang yang sama profesi, biasanya dia laku kemudian nggak laku. Nah itu akhirnya keluar hasudnya. Nah ketika keluar hasud sudah mulai sekarang fitnah sini, fitnah sana, itu untuk tadi itu, Pak, ya, supaya pendapatannya itu tidak kalong. Oke. Ini ada perkataannya Sayyidina Muawiyah. Beliau pernah berwasiat kepada anaknya, ya bunayya iyyaka wal hasad. Wahai anakku, jauhi daripada sifat hasud. Fa innahu yatabayyanu fika qabla an yatabayyan fi aduwika. Hasud niku, Pak, akan terjadi kepada kita sebelum terjadi kepada musuh atau orang yang kita hasuti. Kata beliau seperti itu. Kalau kita hasud kepada seseorang, maka sifat hasud tersebut akan terjadi kita kejelekannya terlebih dahulu sebelum kepada orang yang kita hasuti. Sehingga beliau Abu Lith As-Samarqandi mengatakan, laisa syai'un minas syarri adharru minal hasad. Tidak ada sesuatu yang paling buruk daripada sifat hasud. Li'annahu yasilu ilal hasid khamsu uqubat. Karena dari sifat hasud ini akan terjadi kepada orang yang punya sifat hasud 5 musibah qabla an yasila ilal mahsud makruh, sebelum terjadi kepada orang yang kita hasuti. Jadi kalau kita hasud ke orang, 5 hal ini akan terjadi kepada kita terlebih dahulu sebelum terjadi kepada orang yang kita iri. Yang pertama, ghammun la yanqati. Kula lanjenengan kalau hasud ke orang, misal kula niki pedagang. Kemudian saya hasud kepada pedagang juga yang dagangannya lebih laris.
Apalagi kalau dagangannya sama-sama dagang, maaf, bakso misalkan gitu, yang satu lari satunya ndak. Maka orang yang hasud ini akan selalu kena gham. Gham itu sumpek, Pak. Sumpek terus. Semakin banyak orang masuk ke tokonya pedagang yang saya hasuti, semakin saya sumpek. Oke, coba ini. Kalau nggak percaya jenengan hasut ke orang. Kemudian orang tadi itu yang kita hasuti itu pedagang. Semakin dia laris dagangannya, jenengan semakin sakit hatinya. Lama-lama stroke sampean. Dilihat tambah rame, tambah sakit. Kayak ada orang hasut ke tetangganya beli sepeda motor baru. Kemudian dia mengatakan, wah kerja apa ini? Gak ketok kerjanya murah-murah ada sepeda motor baru. Koen nuyul ini. Sakit hati dia. Besoknya bawa mobil baru. Tambah sakit hati jenengan. Pokoknya kalau kita hasut sama orang itu ada gham, sumpek yang tidak akan pernah terhenti. Padahal orang yang kita hasuti aman aja, Pak. Jalan terus dia hidupnya itu. Yang kedua, musibatun la yu'jar 'alaiha. Musibah. Kula jenengan kalau hasut ke orang itu kena musibah yang enggak ada pahalanya. Padahal musibah itu seharusnya kan dapat pahala. Kula jenengan dalam riwayat kesandung aja lho niku. Cedhek innalillah. Iku wonten pahalane, Pak. Padahal kesandung tok. Apalagi kalau kita itu lihat orang yang mendapatkan kenikmatan, kemudian kita nggak dapat. Kalau kita sabar, bahkan kita senang, dapat pahala kita, Pak. Kalau kita sabar. Tapi kalau kita nggak sabar, musibah, wis sakit hati, nggak dapat pahala. Kemudian yang ketiga, madzammah la yuhmad biha. Hina. Orang yang iri di Pak, hina. Nggak ada di mana-mana orang yang punya sifat iri itu pasti dihinakan. Yang keempat, yaskhatu alaihi rabb, orang yang hasud itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tughlaq alaihi abwabut taufik, akan ditutup kepada orang tersebut pintu taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang hasud kepada orang yang lain, dan gak mungkin kula jenengan itu punya sifat hasud iri kepada orang kecuali orang tersebut ada kenikmatan. Makanya sampai ada kaidah kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang ada kenikmatannya pasti ada orang yang hasud. Nah sekarang pertanyaannya, ada ndak orang yang hasud kepada kula jenengan? Kalau banyak berarti kula jenengan banyak nikmatnya. Kalau nggak ada ya berarti memang nggak ada nikmatnya kula jenengan itu. Jadi biasa. Kalau sebagian ulama, Pak, semakin banyak orang yang hasud kepada dia semakin syukur. Kenapa? Oh, berarti saya ini banyak nikmatnya. Kullu dzi ni'matin mahsud. Kalau seperti itu kan enak, Pak. Jadi memang orang hidup itu aslinya enak. Kalau sekarang kita nggak tahu ilmunya seperti ini, dihasuti orang ngamuk-ngamuk kita. Ngamuk-ngamuk. Padahal kalau tahu ilmunya, oh iya, banyak orang yang hasud ke saya, iya. Oh ya, alhamdulillah berarti saya ini banyak kenikmatan. Ya, tergantung dia lihat saya ini dari mana dia. Sehingga dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ala inna li ni'amillahi a'da. Ketahuilah bahwa setiap daripada nikmatnya Allah Ta'ala itu ada musuhnya. Maka ditanya oleh para sahabat, man a'da'u ni'amillahi ya Rasulullah, siapa orang yang menjadi musuh nikmatnya Allah Ta'ala? Maka kata Rasulullah SAW, alladzina yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih, adalah orang-orang yang punya sifat iri kepada orang yang lain atas pemberiannya Allah kepada dia daripada kenikmatan. Orang yang menjadi musuhnya nikmatnya Allah Ta'ala adalah orang yang punya sifat hasud.
Kan nggak mungkin Pak kulon dengan ada orang yang ngapunten nggih, ada orang yang selalu sakit. Jangan iri ta. Oh enak ya orang itu selalu sakit. Nggak mungkin. Pasti kita irinya kepada orang yang lebih tinggi dari kita, terutama dalam masalah kehormatan. Ya, jadi hasud ini nggak hanya di dalam harta, ya, bahkan kehormatan. Ada orang ketika datang disalami, dia nggak disalami, hasud. Ada orang ketika datang dicium tangannya, dia nggak dicium tangan, hasud. Ya, seperti itu Pak. Ya. Ada satu orang ketika ada majelis atau ada perkumpulan ditaruh di depan, monggo Pak duduk di depan. Yang satunya nggak duduk di depan, dibiarkan di belakang. Ya itu kalau nggak hati-hati keluar sifat hasudnya. Wah, lah kok dia yang di sana, seharusnya saya nih. Apa ini gitu? Keluar sifat hasud.